kita lanjutkan lagi, tadi terputus. Jadi yang terakhir tadi kita tambahkan top out 0,5 nya. Berarti ini mengabaikan 50% neuronnya secara acak ya. Lalu kemudian kita tambahkan lagi sebuah dance, menambahkan layer dance dengan 2 unit neuron di sini. Neuron ini sesuai dengan jumlah kelas yang diinginkan. Karena tadi kan kita menggunakan 2 kelas ya. Yang mau kita kenalikan 2 kelas. Jadi cuman ship sama truck. Kalau misalkan 10 ya kita buat 10 ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi aktivasinya softmax. Baru setelah itu, setelah kita buat jaringan yang lengkap tadi, nah kita lakukan compile pada model tersebut. Sini menggunakan optimizer juga. Kemudian sekaligus karena ketika melakukan training ini kan akan selalu dicek akurasinya. Jadi seperti ini, akan selalu dicek akurasinya. Ini kita gunakan matriks akurasi. Baru kita latih modelnya pada data trainingnya sesungguhnya ya. Ini misalkan batasnya di sini kita buat 32, kemudian epochnya, jadi perulangannya maju mundurnya itu sampai 10 kali. Ini termasuk kecil ya. Jadi itu pun sudah cukup lama dengan data yang enggak terlalu besar. Nah, nanti validasinya kita gunakan semua. Nah, kalau kita lihat di sini epoch pertama ini akurasinya masih 0,89. Dan terus sampai sini semakin lama semakin meningkat akurasinya. Semakin lama semakin meningkat. Ini waktu proses trainingnya ya. Sampai epoch 10, epoch itu perulangan ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan model hasil trainingnya? Nah, di sini kita bisa lakukan sama seperti basic truk. Oh yang ini Oke, berikutnya untuk menguji pada satu gambar, jadi bisa kita gunakan seperti ini. Jadi kita misalkan nanti dari data tes kita ambil misalkan gambarnya yang keberapa, kemudian kita uji dengan model yang sudah terbentuk tadi. Nah, nanti kita tampilkan benar nggak sih sebenarnya hasil prediksinya. Karena akurasinya cukup lumayan, sekitar 95%-an, sudah lumayan baik kalau kita menggunakan CNN. Tapi dengan model deep learning sebenarnya data besaran di atasnya 1000 sampai 10.000 itu sebenarnya masih kecil, relatif kecil. Kita coba sekarang misalkan kita gunakan tes gambar nomor 11, ini tes 11. Jadi kita tampilkan juga gambar 11, benar nggak ya? Kita lihat di sini ini kapal ya. Jadi tadi indeks ke 0 tadi dari data training adalah kapal. Nah, jadi kan ada kapal sama truk ya. 0 itu kapal, 1 itu truk. Nah, benar ya.
Kalau gambar yang truk itu 1000 lebih ya, dengan 1001. Oke, kita tampilkan 1001. Nah ini truk, bener ya, 1 truk. Kalau 0 kapal. Oke, saya kira cukup. Atau misalkan kalau mau merubahnya lagi menjadi beberapa parameter sebenarnya bisa, tapi teman-teman nanti bisa explore lebih dalam lagi gitu ya. Intinya antara hoax, shift gabungkan dengan SVM, kemudian sekarang teknik yang terbaru sekarang CNN, sebenarnya memang kalau kita punya data yang besar di kasus kita, ya cocok kalau kita gunakan CNN yang menggunakan deep learning ya. Di sana pun sebenarnya kita tidak perlu melakukan proses ekstraksi fitur, tapi langsung dimasukkan ke dalam data training. Kita tinggal resize, menyesuaikan ukurannya, baru kita masukkan ke dalam model kita. Nah, asalkan kita bisa memahami model yang kita mau buat. Kalau CNN nanti RNN beda lagi ya, CNN beda lagi, nanti di situ kita perlu memahami model-model tersebut. Tapi kalau dengan bantuan Python tadi memang relatif simple, kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Tinggal kita memahami aja bagaimana sih melakukan setting tersebut. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.